Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berbicara perihal kisah para nabi dan rasul, mungkin kita sudah familiar dengan nama-nama ke-25 nabi dan rasul yang diajarkan kepada kita sedari kecil. Namun, selain 25 nabi tersebut, ternyata ada juga nabi dan rasul lain yang diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia di bumi. Dan salah satu nabi tersebut adalah Nabi Sis. Siapakah sebenarnya Nabi Sis itu? Dan bagaimanakah kisah perjuangannya? Simak ulasannya dalam video berikut ini. Namun sebelum lanjut, pastikan klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk membantu channel ini supaya menjadi lebih bermanfaat. Dikisahkan, Nabi Sis merupakan putra Nabi Adam yang lahir setelah Nabi Adam berada di bumi selama 130 tahun. Di riwayat lain menyebutkan, Nabi Sis dilahirkan ketika Nabi Adam berumur 235 tahun. Berbeda dengan saudara-saudaranya yang memiliki kembar dambit ketika lahir, semisal Qabil dengan Ikrimah atau Habil dengan Labuta. Putra Nabi Adam yang bernama Sis ini dilahirkan tanpa memiliki kembar dambit. Kemudian oleh Nabi Adam ia disebut Sis yang berarti anugerah Allah. Sebagai seorang putra yang terpilih, Nabi Sis mendapatkan mandat untuk memimpin umat manusia setelah Nabi Adam wafat. Dan juga Allah memilih Nabi Sis sebagai penerus estafet kerasulan yang ada di bumi. Di kitab Al-Kamil Fit Tarikh dijelaskan bahwa saat memasuki hari ke-11 Nabi Adam didera sakit, beliau memberikan wasiat kepada Nabi Sis dan menyuruhnya agar menyembunyikan ilmu yang telah diberikan oleh Nabi Adam dari Qabil dan anak-anaknya. Sebab dulu Qabil telah membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Dan salah satu alasannya adalah karena ia merasa iri dengan ilmu yang telah diberikan oleh Nabi Adam kepada Habil. Nabi Sis dan anaknya pun menyembunyikan ilmu mereka dari Qabil dan keturunannya, sehingga Qabil dan keturunannya tidak memiliki ilmu yang bermanfaat. Nabi Sis mengumpulkan suhuf atau naskah wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Selain itu, ia sendiri juga mendapatkan suhuf dari Allah sebanyak 50 lembar untuk diajarkan kepada anak cucunya. Termasuk anugerah yang diterima oleh Nabi Sis adalah ia diberi pemahaman tentang peredaran waktu, sehingga ia bisa menunaikan ibadah di masing-masing waktu tersebut. Seorang filosof Islam yang juga merupakan pakar ilmu sejarah, Muhammad bin Abdul Karim atau yang lebih dikenal dengan Asy-Syahrastani, mengatakan bahwa Nabi Sis diidentifikasi sebagai guru besar yang berjuluk Al-Ghausa Diamond atau Urian II. Dan ia merupakan sosok penting yang memberikan banyak pengetahuan kepada Tolis Magistis atau Idris yang ditengarai sebagai Urian III. Selain Syahrastani, sejarawan lain semisal Mujiruddin juga mengatakan bahwa Nabi Idris yang merupakan keturunan Adam yang ke-6 memang sempat menjumpai moyangnya, yaitu Nabi Sis alaihissalam. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pertemuan antara Idris dengan moyangnya tersebut tak kurang dari 20 tahun. Diriwayatkan, ketika Nabi Sis membawa anak cucunya ke Mesir, ia pergi ke puncak gunung dan membangun koloni di sana, sedangkan di lereng gunung ditempati oleh sebagian keturunan Qabil. Adapun riwayat yang tertulis dalam kitab Al-Kamil menyebutkan bahwa Nabi Sis selalu berada di Mekah dan membangun Ka'bah dengan menggunakan batu serta tanah liat.
Ia senantiasa mengamalkan apa yang diwahyukan kepadanya, serta menunaikan ibadah haji dan umroh sampai akhir hayat tiba. Di berbagai literatur dijelaskan bahwa usia Nabi Sis sangatlah panjang. Bahkan ia wafat ketika umurnya sudah mencapai tahun ke-912, tepatnya 1142 tahun setelah turunnya Nabi Adam ke bumi. Sebelum wafat, Nabi Sis menyerahkan amanah kepemimpinan umat manusia kepada anaknya yang bernama Anushi. Menjelang kewafatan Anushi di usia 950 tahun, tongkat kepemimpinan diserahkan kepada Koinan. Kemudian diserahkan kepada Mahlayil, yang dalam legenda Persia dikenal sebagai penguasa 7 kota dan pengusir para setan. Lalu kepemimpinan itu diberikan kepada Yarid yang menjadi pakar ilmu perbintangan dan merupakan ayah dari Nabi Idris. Dan setelah Yarid, sampailah tongkat estafet kepemimpinan tersebut kepada Nabi Idris alaihissalam. Setelah tutup usia, dikatakan bahwa Nabi Sis alaihissalam dikebumikan di dekat kedua orang tuanya, yaitu Nabi Adam dan Hawa di Gua Abi Qubais. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa yang budiman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.